Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama membuat cemilan jadul yang rasanya khas banget. Enak, legit, manis, dan juga gurih. Ini cocok untuk sajian, cemilan, atau ide jualan. Cara buatnya juga gampang banget, bahan-bahannya juga mudah didapat. Diikutin step-stepnya, insya Allah berhasil. Penasaran apa aja bahannya dan cara membuatnya seperti apa? Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan wadah, masukkan tepung ketan putih sebanyak 300 gram. Untuk tepung ketan yang aku gunakan, di sini aku gunakan merek Cross Brand, teman-teman bebas gunakan merek apa aja ya. Kemudian masukkan kelapa parut setengah tua, ini yang sudah dikupas kulitnya. 1 sendok makan garam, ini diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian tambahkan santan yang sebelumnya sudah dihangatkan sebanyak 65 ml. Aku pakai santan kemasan. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 150 ml. Untuk kondisi suhunya, aku panaskan terlebih dahulu teman-teman ya sampai matang. Masukkan secara perlahan ya, jadi jangan semua langsung dituang, pelan-pelan dulu aja supaya bisa dikira-kira. Tapi kalau misalkan teman-teman dengan takaran air sama dengan aku ternyata kelembekan, boleh ditambahkan 1 sendok makan tepung ketan. Dan kalau terlalu keras atau terlalu padat, teman-teman bisa tambahkan 1-2 sendok makan air. Jadi dikira-kira aja ya, nggak mesti segitu, cuman kira-kira 200-220 ml untuk takaran airnya. Kemudian ini diaduk sampai merata. Cara mengaduknya berbeda dengan cara mengaduk donat ya, adonan donat. Di sini lebih ke cara membuat nastar gitu ya, mengaduknya. Jadi dia nggak sampai kalis elastis, cukup diaduk sampai benar-benar rata aja. Untuk santannya di sini sudah masuk semua ya. Nah ini aku pas ya 215 ml. Takaran airnya nggak aku tambahkan dan tepungnya juga nggak aku tambahkan. Teksturnya seperti ini teman-teman, ketika dipegang dia nggak melebar turun, tapi dia masih lembut tuh dan mudah dibentuk ya. Ini sudah siap untuk dibentuk. Ini aku bentuk terlebih dahulu. Untuk membentuknya di sini aku timbang dulu ya teman-teman. Timbangannya kurang lebih 40-41 gram dari masing-masing kuenya. Langsung dibentuk aja sesuai selera ya. Biasanya kan kalau gemblong manis itu identiknya lonjong gitu ya. Nah di sini aku ingin bentuk seperti ini aja, kayak model empek-empek gitu ya. Timbang sampai selesai ya. Ini aku timbang sama rata. Kalau misalkan teman-teman gak punya timbangan, gak apa-apa, dikira-kira aja. Nah seperti ini nih teman-teman. Timbang sampai adonan habis. Ini dia adonan yang sudah dibentuk, waktunya untuk digoreng. Kemudian ini siap untuk digoreng. Cara menggorengnya mudah banget ya teman-teman. Siapkan wajan, beri minyak, jangan terlalu banyak tapi jangan dikit banget ya. Untuk apinya sedang cenderung ke kecil. Jangan terlalu panas karena nanti di luarnya kering tapi dalamnya masih mentah. Atau jangan terlalu kecil apinya karena nanti bisa minyaknya tuh terlalu banyak terserap sama adonannya ya. Kalau sudah kering dan kecoklatan, ini bisa dibalik. Ngebaliknya cukup 2 kali aja teman-teman. Nah kalau sudah kering semua di bagian luarnya, ini bisa diangkat dan ditiriskan. Kemudian goreng sampai semua adonan habis ya. Kalau sudah digoreng semua, lanjut ke balurannya. Di sini aku gunakan 150 gram gula. Kemudian tambahkan air 100 ml. Teman-teman bisa mix antara gula putih dan gula merah, tapi di sini aku gunakan gula merah semua ya. Kemudian aku tambahkan vanili bubuk secukupnya. Ini diaduk sampai semua gula larut meleleh dan tercampur dengan air.
Nah, di sini airnya sudah matang ya, dan gulanya juga sudah larut, tapi aku tunggu dulu sampai gulanya atau air gulanya sedikit menyusut. Kemudian boleh dimasukkan untuk ulinya atau gemblongnya. Dan diaduk sampai semua adonan uli terlumuri gula. Aduk sampai semua air gula menyusut atau meresap ke ulinya. Mengaduknya cepat ya teman-teman, supaya terlumuri semua. Dan kalau sudah seperti ini bisa dimatikan kompornya dan diaduk sampai semua gula menempel dan kering. Kalau teman-teman mau hasilnya glowing, nggak perlu diaduk terus sampai kering ya, jadi cukup didiamkan aja sampai benar-benar dingin. Kemudian bisa diangkat dan disajikan dalam keadaan dingin. Kue ini cuma tahan sehari aja di suhu ruang ya. Kalau dibesokin nanti gemblong atau ulinya di bagian luarnya akan lebih mengeras dan kurang enak nanti rasanya. Dan ini dia teman-teman hasil karya hari ini. Tapi mohon maaf yang in frame terakhir cuman sedikit karena udah dicomotin sama keluargaku di rumah. Rasanya ini manis, ada gurihnya, kenyal, teksturnya dan lembut. Ada kering dan kriuk di bagian luar, tapi di bagian dalam lembut dan kenyal-kenyal banget. Untuk manisnya menurut aku 150 gram gula ini pas banget ya teman-teman. Nggak terlalu manis dan nggak terlalu banyak. Ini aku cicip dulu. Enak banget teman-teman, silahkan dicoba di rumah ya. Kalau coba silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep gemblong manis atau uli manis atau apa di daerah teman-teman namanya. Semoga suka sama resepnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.